Oke, halo semuanya. Sebelumnya kenalin saya Rumius Mutar-Mutar dari Teknologi Informasi Universitas Brawijaya dengan NIM 233107071111130. Jadi di sini saya akan membuat tutorial membuat private API dengan studi kasus Siakat. Yang dimana di sini saya persembahkan untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah IAI saya. Terima kasih. Oke, jadi untuk langkah awal di sini itu ialah instalasi kode Igniter 4. Jadi pertama-tama pastikan bahwasanya PHP, MySQL, Composer itu sudah terinstall di sistem kita. Lalu kita buka terminal atau command prompt dan jalankan perintah sebagai berikut di sini. Seperti ini, Composer, create project, kode Igniter 4/app starter, Siakat API. Jadi perintah ini itu akan mengunduh dan menginstal kode Igniter 4 di dalam folder Siakat API. Nih. Jadi berikut ialah proses instalisasinya. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke dalam folder proyek dengan perintah cd siakat API. Nah, jadi kalau sudah berubah seperti ini artinya kita sudah masuk dalam folder tersebut. Jadi selanjutnya itu untuk memastikan instalasi berjalan dengan baik, kita jalankan server lokal dengan perintah sebagai berikut yaitu php spark serve. Nah, jadi jika berhasil akan muncul output bahwa server berjalan di alamat http://localhost.28080. Oke, jadi ini artinya kode Igniter 4 sudah berhasil diinstal dan siap digunakan. Oke, jadi kita masuk di tahap selanjutnya yaitu membuat database di MySQL. Jadi di sini kita perlu membuat database terlebih dahulu agar kode Igniter bisa menyimpan data di dalamnya. Jadi kita buka terminal atau command prompt lalu masuk ke MySQL dengan perintah sebagai berikut. Nih, MySQL uroot. Oke. Jadi kalau ada permintaan password, masukkan password MySQL kamu. Jadi kalau kamu tidak pernah mau ngatur password, cukup tekan enter aja. Oke, setelah masuk ke MySQL, jalankan perintah create database siakat _db di sini. Jadi perintah ini tuh untuk membuat database kita bernama siakat_db. Jadi kalau dapat output seperti ini artinya database kita sudah berhasil dibuat. Oke, jadi selanjutnya di sini itu kita menghubungkan kode Igniter kita dengan database. Jadi setelah database kita dibuat, kita harus menghubungkannya ke kode Igniter dengan kita buka file. Kita sebelumnya buka VS Code terlebih dahulu. Kita buka Siakat API, folder Siakat API kita tadi. Lalu kita buka file env. Nah, .env yang ada di root pada kode Igniter ini. Jadi kalau env belum terlihat, copy env lalu rename menjadi .env. Jadi cari bagian konfigurasi database dan ubah menjadi seperti ini. Yang bagian ini. Oke. Saya akan jelaskan dikit. Jadi kalau untuk database.default.hostname sama dengan lokal di sini itu menunjukkan bahwa database berjalan di komputer lokal. Nah, kalau yang di sini default.database sama dengan siakat_db di sini itu artinya kita menggunakan database yang baru kita buat tadi. Nah, selanjutnya di sini ada default.username sama dengan root. Artinya kita menggunakan username MySQL default-nya. Kalau yang di bawah di sini untuk password, di sini kan kita kosongin. Jadi artinya kita mengosongkan jika MySQL kita tidak memiliki password. Jadi bebas aja sih sebenarnya, tapi
mending dikosongin aja. Terus di sini ada default.db drive. Di sini kita buat MySQL. Jadi di sini itu artinya untuk memastikan bahwa CodeIgniter menggunakan driver MySQL. Oke, jadi sebelumnya kita save dulu nih file yang tadi kita ubah. Lalu kita jalankan migrasi database melalui perintah php spark migrate di terminal. Bisa di terminal atau command prompt. Jadi ini kebetulan di VS Code, jadi di terminal aja. Nah, jadi kalau outputnya seperti ini, berarti CodeIgniter akan membuat tabel-tabel yang diperlukan di database. Jadi dia sudah berhasil. Oke, jadi tahap selanjutnya di sini itu kita sudah memasuki tahap membuat model, controller, dan routes agar API bisa mengakses data mahasiswa. Jadi di sini kita pertama-tama buat model mahasiswa terlebih dahulu. Kita masuk di folder app, lalu pada models, lalu di models kita buat file baru mahasiswa model.php. Lalu isi dengan kode sebagai berikut. Oke. Oke, jadi sebelum kita bisa menyimpan data mahasiswa, kita perlu membuat tabel di MySQL. Jadi di sini kita buka MySQL kita tadi melalui terminal atau php-admin, lalu kita jalankan perintah create tabel mahasiswa. Tapi misal nih untuk tampilan seperti ini, dia MariaDB masih nol di sini, kita masuk dulu ke folder tersebut menggunakan perintah use yakat_db. Nah, setelah masuk pada folder tersebut, outputnya tuh kayak gini nih. Kalau dia sudah masuk ke folder tersebut, outputnya bakal seperti ini. Lalu kita boleh nih memasukkan perintah untuk membuat tabel seperti berikut. Oke. Oke, baik teman-teman. Jadi untuk di step selanjutnya itu kita akan membuat controller API mahasiswa, di mana controller ini akan menangani request API yang berhubungan dengan data mahasiswa. Jadi kita taruh pada kita buka folder app, controllers, dan kita buat folder baru yaitu API, dan kita buat file baru yaitu mahasiswa.php. Nah, untuk isi file mahasiswa.php ya ialah sebagai berikut. Jadi controller di sini itu gunanya adalah sebagai CRUD ya teman-teman. CRUD API. Nah, jadi setelah membuat controller tersebut kita bisa menjalankan server lokal CodeIgniter dengan perintah PHP Spark Service seperti ini. Nah, oke, jadi dari sini kita bisa akses API-nya di browser atau pada Postman. Oke, baik teman-teman. Jadi sini kita akan ngelakuin implementasi langsung pada aplikasi Postman-nya. Jadi sini kita langsung aja untuk metodenya post, lalu kita masukin ini tadi. Kita pilih body di sini, lalu raw, agar formatnya ntar bakal JSON. Nah, kita masukin data yang diperlukan, lalu kita klik send di sini. Nah, nantinya outputnya bakal seperti ini. Nah, untuk mengecek data yang udah kita inputin tadi, nah kita lakuin hal yang sama nih. Cuman dia di sini menggunakan metode get. Kita send, nanti outputnya bakal seperti ini. Nah, jadi di sini dia bakal paparin data-data yang sudah kita inputin. Nah, ini dia Feby Kurnia Putri. Jadi sudah berhasil ya. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita balik lagi ke VS Code. Nah, di sini kita akan menambahkan routing API. Kita masuk pada folder config, lalu kita cari file routes.php nih. Ini saya udah masukin untuk kodenya seperti ini, yang dimana ini nantinya akan otomatis membuat route CRUD untuk mahasiswa. Oke, kita coba cek ya.
Oke, jadi di sini kita udah masuk pada Postman-nya. Jadi untuk metodenya kita pilih di sini delete. Jadi untuk URL-nya jangan lupa untuk menambahkan ID mahasiswa yang akan kita delete ya. Misal saya buat 5. Langsung send aja. Oke, dia kalau sudah menampilkan seperti ini artinya dia berhasil menghapus mahasiswa dengan ID 5. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat helper JWT. Nah, yang mana sebelumnya kita melakukan instalisasi terlebih dahulu pada terminal dengan perintah sebagai berikut. Nih, berikut ya proses instalasinya. Jadi jika outputnya seperti ini, itu tandanya instalasi kita berhasil. Oke, lalu kita masuk pada folder helpers. Lalu kita buat file jwt.php. Nah, untuk isi filenya sebagai berikut. Nah, jadi untuk jwt di sini tuh berfungsi membuat token jwt payload dengan payload informasi user dan juga dia mengecek apakah token jwt tersebut valid atau tidak. Oke, jadi untuk tahap selanjutnya di sini kita akan membuat yang namanya out.php, file out.php. Tapi sebelumnya kita harus pastikan dulu pada database kita sudah membuat yang namanya tabel user. Nah, seperti di sini siakat db, di sini user. Nah, untuk user di sini strukturnya ada ID, email, dan password. Yang dimana ID di sini merupakan primary key. Oke, jadi selanjutnya kita masuk pada Visual Studio Code kita. Di sini kita akan membuat file out.php pada folder controller dan folder API. Seperti ini. Nah, untuk isi filenya ialah sebagai berikut. Nah, setelah mengisi file tersebut, kita pergi ke file routes.php. Di sini kita akan menambahkan routing untuk login dan register pada API kita nantinya. Oke, selanjutnya di sini kita masuk pada Postman kita untuk melakukan uji login. Nah, di sini kita masukkan URL-nya. Jangan lupa untuk metodenya di sini ialah post. Kita kasih /API lalu /register. Nah, di sini pada body raw agar dia menjadi JSON nantinya. Nah, kita masukkan email dan password yang akan kita register. Misal di sini Riris, passwordnya password 123. Kita coba send. Maka outputnya ialah sebagai berikut, yang mana registrasi kita berhasil. Oke. Lanjut kita akan ngelakuin namanya login di sini. Kita masukkan URL yang sama dan metode yang sama yaitu post. Kita tambahin /API lalu /login. Nah, kita masukkan email dan password yang tadi kita udah register. Oke. Kita coba send. Maka untuk outputnya di sini dia akan memberikan kita token untuk kita login nanti. Oke, baik teman-teman, kiranya cukup sekian tutorial membuat private API dengan studi kasus siakat, dan tadi juga kita sudah melakukan uji coba endpoint pada Postman. Kiranya pembahasan tadi atau praktikum tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.